Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana SPD, CGP Kabupaten Biren, Angkatan 11, UPTD SMP Negeri 1 Makmur. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang trapesium usia. Tugas refleksi mulai dari diri modul 1.2. Nah, ini adalah gambar trapesium usia saya. Usia PAUD TK 4,5 tahun. Kebetulan di sini saya tidak bersekolah di TK. Saya langsung masuk SD pada saat berusia 6 tahun. Di sini saya mengalami beberapa peristiwa. Tetapi yang saya tampilkan di sini hanya 2 peristiwa, yaitu 1 peristiwa positif dan 1 peristiwa negatif. Peristiwa positif saya alami saat saya duduk di kelas 3 pada saat usia 8 tahun. Sedangkan peristiwa negatif saya ambil pada saat saya berusia 14 tahun dan saat itu saya duduk di kelas 2 SMP. Saat ini saya berusia 46 tahun. Peristiwa pertama selisih usianya 38 tahun, sedangkan peristiwa kedua selisih usianya 32 tahun. Tugas 1. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Peristiwa positif. Kala itu saya berusia 8 tahun dan duduk di kelas 3 SD. Saya menemukan sosok ibu dalam diri guru saya, tetapi bukan berarti saat itu saya sudah tidak punya ibu. Tetapi kami terpisah karena ibu saya yang PNS, kebetulan juga guru harus bertugas di pedalaman, daerah terpencil dengan sekolah yang baru dibangun. Sehingga saya harus tinggal dengan nenek saya yang sudah tua, karena di tempat ibu saya bertugas belum ada kelas 3, hanya kelas 1 saja. Hari-hari berlalu saya lalui dengan perasaan sedih dan tanpa semangat, seperti saat masih bersama ibu. Beberapa bulan berlalu, prestasi saya sangat menurun dan penampilan saya sangat berbeda dari biasanya, yaitu rapi menjadi agak kucel. Itu semua menjadi perhatian ibu wali kelas saya. Saya dipanggil, diajak bicara 4 mata dari hati ke hati. Beliau menanyakan apa yang terjadi dengan saya. Saya diam tidak mau menjawab. Beliau mengajak saya makan. Inilah yang membuat saya saat itu langsung menangis. Beliau memeluk saya lama sekali hingga saya tidak menangis lagi dan menemukan kenyamanan di pelukan ibu guru saya, seperti saat berada dalam pelukan ibu saya sendiri. Kemudian saya menceritakan tentang keadaan yang saya alami saat itu. Beliau menjadi pendengar yang baik hingga saat saya selesai bercerita sambil mengelus-elus bahu saya. Secara perlahan, beliau memberikan pemahaman tentang keadaan yang saya alami tersebut dan tidak lupa memotivasi belajar saya. Setelah beliau tahu tentang keadaan saya, beliau selalu mencari saya dan menyapa saya tiap hari dan menanyakan bagaimana keadaan saya, termasuk menanyakan apakah saya sudah sarapan atau belum. Dan kalau saya jawab belum, beliau langsung mengajak saya sarapan. Perhatian beliau membuat saya kembali bersemangat seperti dulu, seperti saat masih bersama ibu. Saya seolah-olah menemukan sosok ibu saya yang hilang dalam diri ibu wali kelas saya. Dan meskipun kemudian saya naik ke kelas 4 dan berganti wali kelas, beliau tetap perhatian dan tidak berubah sampai saya tamat SD. Saat ini beliau sudah meninggal, semoga diampuni segala dosanya dan ditempatkan di surga yang tinggi. Amin. Sedangkan peristiwa negatifnya adalah saat itu saya berusia 14 tahun dan duduk di kelas 2 SMP. Saya memiliki seorang guru matematika yang lain daripada yang lain. Dia suka berteriak saat kami tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang dia berikan dan sangat senang memberi kami hukuman
Serta dia juga suka memberi kami nama-nama panggilan yang aneh-aneh sesuka dia sendiri. Saya juga termasuk salah satu siswa yang mendapat nama baru dari beliau. Saya sangat kesal saat itu karena nama yang beliau berikan ketika beliau mengajar mendapat ejekan dari teman-teman saya di sekolah saat itu. Baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hingga nama tersebut diketahui hampir seluruh siswa di sekolah saya saat itu. Sejak saat itu, siswa-siswa yang suka mengejek siswa lain sangat sering mengejek saya dengan nama yang beliau berikan. Saya marah, kesal, tetapi tidak tahu meluapkan ke siapa. Sejak saat itu, saya sangat membenci pelajaran matematika, termasuk gurunya di kelas 2 SMP saat itu. Dan selalu berdoa, hari cepat berlalu. Saya pernah menjumpai wali kelas saya, meminta dipindahkan ke kelas yang lain, yang guru matematika bukan beliau, tetapi wali kelas saya tidak setuju karena menganggap itu merupakan hal yang sepele, bukan masalah yang besar. Saya akan menghindar jika berhadapan dengan guru matematika tersebut. Saya tidak mau berinteraksi, bahkan di dalam kelas saya sering diam saat mata pelajaran matematika. Dan alhamdulillah saat naik ke kelas 3 SMP, guru matematika saya berganti, tidak lagi beliau. Saya sangat bersyukur saat itu. 2. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa tersebut yaitu guru, wali kelas, teman sekelas, dan teman sekolah. Kemudian, dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang dari peristiwa positif, dampak emosinya yaitu kagum, percaya, dan takjub. Sedangkan dampak emosi dari peristiwa negatif yaitu sedih, kecewa, jengkel, dan dampak emosi dari teror. Kemudian, momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena di usia masa-masa sekolah, ingatan masih sangat tajam dan kuat, sehingga peristiwa-peristiwa akan mengakar kuat dalam ingatan. Otak kiri dan otak kanan akan berjalan seimbang dan terekam kuat sepanjang hidup saya. Sebagai anak manusia yang mempunyai kesadaran dan akal yang sehat, tentunya semua peristiwa tersebut akan terekam dalam ingatan sepanjang hidup saya, baik peristiwa yang menyedihkan maupun menyenangkan. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Saya jadikan pengalaman di masa sekolah saya menjadi pengalaman terbaik terkait profesi saya sebagai guru terhadap peserta didik saya, sehingga dapat memberikan tuntunan dan arahan terbaik kepada peserta didik saya. Karena betapa kuatnya ingatan kita di masa usia sekolah, sehingga peristiwa negatif maupun peristiwa positif akan selalu membekas di ingatan kita sepanjang masa. Saya harus mampu menempatkan diri kita sebagai peserta didik jika mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang menyedihkan, pasti akan merasa sedih, kecewa, dan jengkel. Begitupun sebaliknya. Kemudian, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1-2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Kalimatnya adalah, guru merupakan sosok insan yang dirindukan oleh murid di saat guru tersebut mampu memberikan pelayanan terbaik dalam proses belajar seorang anak, sehingga mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Peran seorang guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi bisa menjadi fasilitator, orang tua, teman, bahkan penyemangat. Tugas 2. 1. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, komunitas saya di sekolah? 1. Disiplin,
2. Tanggung jawab. 4. Terbuka. 5. Memberi kesempatan kepada siapapun untuk berpendapat tanpa membeda-bedakan, menghormati dan menghargai sesama. 7. Selalu ingin meningkatkan kompetensi melalui pengembangan diri. Soal nomor 2, untuk tugas 2, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? 1. Memberikan teladan yang baik bagi murid dalam berperilaku dan bertindak. 2. Memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru agar memberikan yang terbaik kepada murid. 3. Menjalin komunikasi yang baik di lingkungan sekolah. 4. Menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid agar ia senang saat belajar. 5. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. 6. Menghidupkan komunitas belajar di sekolah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru. Inilah refleksi trapesium usia saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.